Tutup mata Anda sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lepaskan. Bayangkan Anda berada ribuan kilometer dari bumi. Di luar sana, di ruang hampa yang dingin, ada keheningan yang tidak bisa Anda temukan di dunia kita. Kita seringkali diajarkan untuk takut pada kegelapan. Kegelapan dianggap sebagai tempat di mana mimpi buruk bersembunyi. Sisi gelap bulan selama berabad-abad adalah simbol dari misteri yang menakutkan dan kesepian yang absolut. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya dari dunia asal kita. Namun, bagaimana jika kegelapan itu sebenarnya adalah selimut yang paling menenangkan? Misi Artemis II bersiap untuk membawa umat manusia kembali ke sana. Dan apa yang mereka lihat, apa yang akan mereka rasakan di balik bayangan satelit alami kita, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah kedamaian yang tak terbayangkan. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan bersama. Kita akan menyusuri jejak Artemis II. Kita akan melihat apa yang tersembunyi di sisi jauh bulan. Dan di akhir perjalanan ini, Anda akan menyadari bahwa kegelapan luar angkasa adalah tempat paling aman untuk mengistirahatkan pikiran Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam bayangan, mari kita pahami di mana kita berada. Sejak awal umat manusia melihat ke langit, kita hanya pernah melihat satu wajah bulan. Satelit kita ini terkunci secara pasang surut dengan bumi. Ini berarti ia berputar pada sumbunya dalam waktu yang sama persis dengan waktu yang dibutuhkannya untuk mengelilingi planet kita. Bagian depannya selalu tersenyum pada kita, diterangi matahari atau memantulkan cahaya redup bumi. Namun, ada wajah lain, wajah yang selalu berpaling, sisi jauh, sering disalahartikan sebagai sisi gelap. Pada tahun 1968, misi Apollo 8 adalah yang pertama kali membawa mata manusia untuk melihat wilayah yang belum dipetakan ini. Sekarang, lebih dari setengah abad kemudian, misi Artemis II akan kembali mengukir sejarah. 4 astronot akan meluncur mengelilingi bulan, melangkah lebih jauh ke dalam ruang angkasa daripada yang pernah dilakukan manusia sebelumnya. Mereka akan membelah lautan bintang. Mereka akan memasuki zona bayangan. Untuk memahami apa yang menanti mereka, kita harus melepaskan pandangan terestrial kita. Kita harus siap memeluk kehampaan. Memasuki zona sunyi. Saat wahana antariksa Orion perlahan meluncur di atas cakrawala bulan, bumi mulai tenggelam. Biru dan putih yang akrab itu perlahan digantikan oleh tepi abu-abu yang keras. Bayangkan Anda duduk di dalam kabin itu. Suara dengungan mesin terasa sangat jauh. Di momen ini, Anda melintasi garis terminator, garis yang memisahkan cahaya dan bayangan. Sebagai ilustrasi, ini seperti melangkah dari terik matahari siang ke dalam gua yang sejuk dan sunyi. Mitos terbesar adalah bahwa sisi jauh ini selalu gelap gulita. Tidak, ia juga menerima sinar matahari. Namun, saat Artemis II melintas saat fase bulan baru di bumi, sisi jauh bermandikan cahaya. Tetapi ketika wahana masuk ke dalam bayangan murni, perubahan suhu sangat dramatis. Dari panas yang mendidih menjadi dingin yang membekukan. Disinilah kedamaian sejati dimulai. Pemutusan hubungan terakhir. Ada satu momen yang sering dianggap menakutkan, namun sebenarnya sangat membebaskan. Kehilangan sinyal. Saat wahana berada tepat di belakang bulan, ribuan kilometer batuan padat menghalangi segala bentuk komunikasi dengan bumi. Tidak ada radio, tidak ada perintah dari pusat kendali, hanya keheningan absolut. Bayangkan saat Anda mematikan ponsel Anda setelah hari yang panjang dan penuh tekanan. Kali ini dikalikan 1 juta. Para kru Artemis II akan merasakan kesunyian radio ini. Kesunyian ini bukan kekosongan, melainkan kanvas kosong, di mana pikiran tidak lagi dibebani oleh kebisingan dunia manusia. Anda hanya berdua dengan alam semesta. Pemandangan kawah kuno. Mari kita lihat ke bawah melalui jendela kapal. Permukaan di sini sangat berbeda dari sisi yang menghadap bumi.
kita tidak akan menemukan laut bulan atau Maria yang halus dan gelap. Sebaliknya, apa yang membentang di bawah adalah lautan kawah yang tak berujung. Permukaan ini kasar, penuh bekas luka. Ini adalah buku sejarah tata surya kita yang utuh. Setiap kawah adalah catatan dari tabrakan meteorit miliaran tahun lalu. Bayangkan sebuah kanvas-kanvas raksasa yang dilukis dengan tekstur titik-titik abu-abu dan perak. Menatapnya seperti menatap api unggun. Pola acaknya menghipnotis pikiran, membawa kita ke dalam keadaan meditasi yang dalam. Bayangan hitam yang pekat. Di ruang angkasa, tanpa atmosfer untuk menyebarkan cahaya, bayangan memiliki sifat yang unik. Bayangan di sisi jauh bulan bukan sekadar area yang redup. Mereka adalah lubang hitam pekat di permukaan tanah. Kegelapan yang begitu solid sehingga tampak seperti Anda bisa menyentuhnya. Jika Anda melihat kawah raksasa, bagian dalamnya mungkin tersembunyi dalam kegelapan abadi ini. Sebagai contoh, perhatikan cekungan di kutub selatan bulan. Beberapa bagian di sana tidak pernah melihat cahaya matahari selama miliaran tahun. Ada kedamaian dalam membayangkan sesuatu yang tidak pernah terganggu oleh hiruk-pikuk kosmik selama keabadian. Cahaya bintang yang murni, sisi gelap bulan menakutkan? Mari kita bantah mitos itu. Ketika tidak ada sinar matahari yang menyilaukan dan tidak ada cahaya bumi yang memantul, sesuatu yang ajaib terjadi. Kegelapan bulan membuka tirai untuk pertunjukan yang paling spektakuler. Bintang-bintang. Dari orbit Artemis II, bintang-bintang tidak berkedip. Mereka bersinar dengan cahaya yang stabil, tajam, dan jumlahnya jutaan kali lebih banyak daripada yang bisa dilihat dari bumi. Bayangkan langit yang ditaburi berlian tanpa batas. Cahaya galaksi Bima Sakti terlihat seperti sungai susu yang bercahaya melintasi kehampaan. Menatap lautan bintang ini memberikan perspektif. Masalah-masalah kecil kita di bumi tiba-tiba menghilang. Anomali gravitasi yang tak terlihat. Saat Anda melayang di atas sisi jauh ini, ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja. Maskon atau konsentrasi massa. Di bawah permukaan kawah yang kasar ini, terdapat gumpalan materi berkerapatan tinggi. Mereka menarik wahana antariksa dengan gravitasi yang sedikit lebih kuat. Bayangkan itu seperti arus air yang lembut di lautan kosmik menarik dan mendorong kapal Anda dengan ritme yang halus. Anda tidak bisa melihatnya, tetapi orbit Anda merasakannya. Ini adalah pelukan tak kasat mata dari sebuah planetoida kuno. Menyadari bahwa bahkan benda angkasa yang tampak mati masih memiliki detak jantung gravitasi sangat menenangkan. Cekungan kutub selatan Aitken. Kita sekarang terbang di atas fitur terbesar, terdalam, dan tertua di bulan. Cekungan kutub selatan Aitken. Lebarnya lebih dari 2000 km. Ini adalah bekas luka raksasa, cekungan besar yang mendominasi wajah tersembunyi ini. Secara visual, bayangkan sebuah lembah yang begitu luas sehingga Anda tidak bisa melihat ujungnya, di mana dinding-dindingnya adalah pegunungan purba yang diselimuti debu abu-abu abadi. Di dasar cekungan ini, tersembunyi rahasia tentang bagaimana bumi dan bulan terbentuk. Mengamati keluasan ini mengajarkan kita tentang penerimaan. Penerimaan akan masa lalu yang penuh benturan, yang akhirnya menciptakan keindahan hari ini. Es di balik bayangan abadi. Tersembunyi di kawah-kawah terdalam yang baru saja kita bicarakan, ada harta karun yang tidak terduga, es air. Di tempat yang suhunya bisa turun hingga minus 230 derajat Celcius, air kuno yang dibawa oleh komet telah membeku selama miliaran tahun. Bayangkan butiran es yang berkilau jika disinari, tetapi di sini mereka tertidur dalam kegelapan. Air ini adalah kunci untuk eksplorasi manusia di masa depan. Mengetahui bahwa di tempat yang paling sunyi dan dingin terdapat sumber kehidupan, memberikan kita rasa harapan yang menyejukkan. Simfoni radiasi kosmik. Meskipun tidak ada suara yang bisa merambat di ruang hampa, ada suara lain yang memenuhi area ini. Radiasi kosmik dan angin surya. Sisi jauh bulan,
ketika tidak terlindungi oleh magnetosfer bumi, dibombardir oleh partikel berenergi tinggi dari seluruh galaksi. Jika mata kita bisa melihat spektrum radiasi ini, kita akan melihat tarian cahaya tak kasat mata yang terus-menerus menghujani permukaan. Menggunakan sensor, para ilmuwan mengubah data ini menjadi suara, serangkaian dengungan, dan klik yang ritmis. Bayangkan mendengarkan rintik hujan kosmik di atap kapal Anda. Irama yang konstan, kuno, dan membuai. Keheningan debu regolit. Mari kita bayangkan permukaannya lebih dekat. Permukaan bulan ditutupi oleh debu halus yang disebut regolit. Teksturnya seperti bubuk arang, terbentuk dari tabrakan mikrometeoroid selama miliaran tahun. Tidak ada angin untuk meniup debu ini. Tidak ada hujan untuk menyapunya. Setiap jejak akan bertahan selamanya. Kesunyian debu ini mengajarkan kita tentang ketenangan abadi. Jika Anda meletakkan sebuah batu di sini, batu itu akan tetap berada di sana selama jutaan tahun. Ada kenyamanan psikologis dalam stabilitas absolut ini. Sebuah pengingat bahwa alam semesta memiliki tempat-tempat di mana waktu seolah berhenti. Pegunungan yang belum pernah didaki. Ada puncak-puncak gunung di sisi jauh yang menjulang tinggi, terbentuk dari dampak meteor kuno. Gunung-gunung ini belum pernah didaki manusia, dan tidak ada nama yang diberikan kepada sebagian besar puncaknya. Bayangkan Anda sedang melihat dari jendela pesawat, melihat siluet pegunungan bergerigi melawan latar belakang galaksi. Tepiannya tajam karena tidak ada pelapukan atmosfer. Pemandangan gunung tak bernama ini menginspirasi rasa takjub yang murni. Tidak ada bendera yang tertancap, hanya alam semesta dalam bentuknya yang paling liar dan paling damai. Paradoks kesendirian. Misi Artemis II akan menghadapi isolasi tertinggi, 380.000 kilometer dari rumah di balik penghalang batu raksasa. Banyak yang mengira ini adalah skenario yang menimbulkan kecemasan. Sebaliknya, para astronaut dari misi sebelumnya menggambarkan momen ini sebagai sangat spiritual. Mitos bahwa kesendirian berarti kesepian terpatahkan di sini. Terputus dari segala koneksi duniawi, memaksa seseorang untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Bayangkan perasaan damai ketika Anda tahu tidak ada pesan yang masuk, tidak ada tuntutan, tidak ada kebisingan. Anda menjadi pengamat murni dari kosmos. Warna asli bulan. Kita sering melihat bulan sebagai piringan perak yang menyilaukan, namun dari dekat, bulan tidak berwarna perak. Ia sangat redup seperti aspal jalanan. Ia hanya memantulkan sekitar 12% cahaya matahari yang mengenainya. Di sisi jauh, ketika diterangi, permukaannya adalah spektrum abu-abu, coklat, dan sedikit rona biru atau oranye dari mineral tertentu. Mengamati perubahan warna yang halus ini, seperti melihat lukisan monokromatik yang menenangkan pikiran. Kesederhanaan warnanya meredakan kelelahan visual kita, membiarkan mata beristirahat pada palet warna kosmik yang lembut. Absennya garis horizon bumi. Ketika Anda berada di bumi, Anda selalu memiliki horizon. Di orbit bumi, Anda selalu melihat lengkungan biru planet kita. Tetapi di sisi jauh bulan, bumi benar-benar hilang dari pandangan. Seluruh bidang pandang Anda dipenuhi oleh lanskap asing ini. Membiasakan diri dengan ketidakhadiran bumi adalah bagian dari pengalaman mistis ini. Ini seperti melepaskan pegangan pada tepi kolam renang dan mengambang bebas di air yang tenang. Anda melepaskan ikatan pada rumah, membiarkan diri Anda dipeluk oleh hal yang tidak diketahui. Dan hal yang tidak diketahui itu ternyata sangat damai. Kilatan tabrakan senyap. Sekali-sekali, sisi jauh masih ditabrak oleh batuan angkasa kecil. Tanpa atmosfer, batuan ini tidak terbakar menjadi meteor seperti di bumi. Mereka langsung menghantam permukaan dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Coba bayangkan sebuah kilatan cahaya kecil yang meletus dalam kegelapan mutlak, diikuti oleh puing-puing yang terlempar secara perlahan karena gravitasi yang rendah.
Namun, semua ini terjadi tanpa satupun suara. Sebuah ledakan hebat yang benar-benar bisu. Kontras antara kekerasan fisik dan keheningan audio ini adalah paradoks yang menghipnotis, mengingatkan kita bahwa alam semesta memiliki aturannya sendiri. Surga bagi astronomi. Tahukah Anda mengapa ilmuwan sangat ingin membangun teleskop di sisi jauh? Karena ini adalah tempat paling hening di tata surya kita. Kebisingan radio dari bumi, siaran televisi, radar, sinyal ponsel diblokir sepenuhnya oleh massa bulan. Bagi sebuah teleskop radio, sisi jauh adalah tempat yang suci. Bayangkan berada di ruangan kedap suara yang sempurna, di mana Anda akhirnya bisa mendengar detak jantung Anda sendiri. Di sini, instrumen dapat mendengarkan bisikan pertama dari alam semesta, gema dari Big Bang itu sendiri. Keheningan ini memiliki tujuan agung. Waktu yang berhenti di angkasa. Saat Orion melayang lambat di orbit, tidak ada siang dan malam seperti yang kita kenal. Waktu menjadi konsep yang mengambang. Perubahan ritme ini memiliki efek langsung pada pikiran manusia. Di bumi, kita didorong oleh jam dan kalender. Di orbit bulan, satu-satunya penanda waktu adalah rotasi lembut bintang-bintang di luar jendela. Bayangkan melepaskan jam tangan Anda selamanya, membiarkan ritme alam semesta yang lambat dan tanpa akhir mengambil alih. Ketakutan akan waktu yang berjalan terlalu cepat perlahan menguap dalam kelambatan kosmik ini. Batu bara di bawah terik bintang. Mari kita perhatikan material penyusun sisi jauh ini. Banyak permukaannya terdiri dari plagioklas feldspar kuno. Saat diterangi matahari, ia bercahaya redup. Saat berada dalam kegelapan, ia menyimpan dingin mutlak luar angkasa. Secara komposisi, tempat ini tetap tidak berubah sejak hari-hari awal tata surya. Kita terbang di atas museum murni. Menatap daratan ini sama seperti menatap fosil yang sempurna. Ada rasa hormat dan ketenangan dalam menyadari bahwa kita hanyalah pengunjung sesaat di tempat yang telah menunggu miliaran tahun dengan sabar. Sensasi mengambang di kegelapan. Kembali ke dalam kabin bersama kru Artemis 2. Dalam keadaan gaya berat mikro, tubuh Anda mengambang ringan. Otot-otot yang tegang karena gravitasi bumi perlahan rileks. Bayangkan Anda sedang berbaring dalam air garam hangat tanpa beban. Sekarang padukan sensasi fisik itu dengan pemandangan kegelapan kosmik yang luas di luar. Ketakutan akan jatuh menghilang karena di luar angkasa tidak ada atas maupun bawah. Anda ditopang oleh alam semesta itu sendiri. Kegelapan ini bukan untuk dihindari, melainkan tempat beristirahat yang paling mewah. Lembah Schröter dan misteri formasi. Meski berada di luar jangkauan pandangan bumi, sisi jauh memiliki formasi vulkanik yang menakjubkan, seperti rile atau saluran lava kuno yang telah lama mati. Saluran-saluran ini berliku-liku di antara kawah. Dari atas, mereka terlihat seperti sungai kering raksasa. Mengikuti alur sungai abu-abu ini dengan mata, membayangkan lava yang pernah mengalir di sana miliaran tahun lalu, memberikan fokus visual yang meditatif. Ini menceritakan kisah tentang api yang akhirnya padam dan berubah menjadi kebekuan yang damai. Detik-detik menuju cahaya. Saat wahana terus melaju di orbit lengkungnya, ada antisipasi yang menenangkan. Para kru tahu bahwa di balik lengkungan raksasa bulan, rumah mereka sedang menunggu. Momen bergerak mendekati batas bayangan ini sangat puitis. Ini mengingatkan kita pada jam-jam sebelum fajar di bumi. Saat kegelapan paling pekat, tapi Anda tahu pagi pasti datang. Bayangkan perasaan damai menunggu matahari terbit. Di sini yang mereka tunggu bukanlah matahari, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Misteri titik-titik terang. Tak dikenal. Kadang-kadang, kamera atau mata astronot dapat menangkap kilatan cahaya aneh di permukaan sisi jauh yang gelap. Fenomena bulan sementara ini masih membingungkan para ilmuwan. Apakah itu pelepasan gas dari dalam bulan? Atau piezoelektrisitas akibat batuan retak?
Meskipun alasannya masih dipelajari, melihat kilatan kecil di tengah lautan hitam ini memberikan sentuhan sihir. Bayangkan seperti melihat kunang-kunang tunggal di hutan yang sangat gelap. Ia tidak menakutkan, ia adalah pengingat bahwa alam selalu memiliki kejutan kecil yang menyenangkan. Bulan sebagai perisai pelindung. Selama berada di zona ini, kita sering berpikir tentang kerentanan. Namun sebenarnya, bulan bertindak sebagai perisai. Tubuhnya yang masif melindungi wahana antariksa dari berbagai puing mikroskopis yang mungkin berasal dari arah bumi. Duduk di sisi jauh ini, kita benar-benar berlindung di balik punggung pelindung kosmik. Bayangkan perasaan aman seperti bersembunyi di balik pohon besar saat badai angin menerpa. Bulan menyerap segala hantaman dengan diam, memberikan kita tempat berlindung yang tak tergoyahkan. Kegelapan yang menyembuhkan. Psikologi manusia terprogram untuk waspada dalam gelap karena di bumi, gelap berarti predator. Namun di ruang angkasa, gelap berarti kekosongan, dan kekosongan berarti tidak ada bahaya tersembunyi, hanya kebebasan absolut. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk merangkul apa yang dilihat Artemis II. Mitos tentang monster di ruang angkasa sirna. Yang ada hanyalah ruang hampa yang steril dan murni. Kegelapan kosmik berfungsi sebagai selimut terapeutik, menyerap semua kecemasan Anda dan tidak mengembalikan apapun selain ketenangan. Ketiadaan batas. Dari sudut pandang ini, melihat ke arah luar, keluar dari tata surya, tidak ada yang menghalangi pandangan Anda menuju galaksi-galaksi terdekat. Di sisi jauh bulan, Anda benar-benar menghadap ke jurang kosmik yang tak berujung. Bagi sebagian orang, memikirkan ketidakterbatasan ini menakutkan, tapi mari kita ubah perspektifnya. Tidak ada batas berarti tidak ada kurungan. Bayangkan pikiran Anda meluas ke jutaan tahun cahaya, melarutkan stres harian menjadi tidak berarti. Ketidakterbatasan luar angkasa adalah pembebasan pikiran. Ritme penyangga kehidupan. Sementara di luar angkasa sangat hening dan mematikan, di dalam kabin Orion ada simfoni mekanis yang menjaga kehidupan. Suara kipas, deru pompa oksigen yang lambat, suara tetesan sirkulasi air. Suara-suara ini menjadi sangat jelas ketika sinyal radio ke bumi terputus. Ini seperti detak jantung buatan. Mendengarkan ritme mekanis ini dipadukan dengan kesunyian absolut di luar, menciptakan kontras yang sangat menenangkan. Seperti mendengar rintik hujan lembut saat berada di dalam selimut yang hangat. Kisah penjelajah robotik. Kita tidak sepenuhnya sendirian dalam pikiran. Di sisi jauh ini ada kendaraan penjelajah robotik seperti Chang'e 4 milik Tiongkok yang diam-diam menjelajah di permukaan. Membayangkan robot-robot kecil ini dengan sabar menggulirkan roda mereka melintasi debu. Ribuan mil jauhnya dari penciptanya, melakukan tugas mereka dalam kesunyian penuh, membawa senyum simpul. Mereka adalah pos terdepan umat manusia. Mereka mengajarkan kita tentang ketekunan yang tenang tanpa perlu mencari pengakuan seketika. Sinar cahaya pertama. Secara bertahap kegelapan mulai memudar di ujung tepi kawah. Wahana kita mulai mendekati ujung sisi jauh bulan. Garis terminator muncul kembali. Namun kali ini, alih-alih masuk ke dalam kegelapan, kita melangkah menuju cahaya. Bayangkan gradasi warna yang terjadi. Dari hitam pekat menjadi abu-abu arang, lalu abu-abu perak, dan akhirnya siluet tajam kawah yang mulai diterangi matahari. Transisi lambat ini sangat menghipnotis, seperti melihat tirai panggung perlahan diangkat setelah pertunjukan utama yang dramatis. Kembalinya sinyal bumi. Kemudian, momen itu tiba. Sebuah suara retasan statis kecil dari radio. Pusat kendali misi di Houston memanggil. Sinyal telah kembali. Masa isolasi selesai. Namun, mereka yang telah melewati sisi jauh membawa kembali keheningan itu bersama mereka, terukir di dalam pikiran mereka. Kembalinya suara dan koneksi tidak mengganggu, melainkan disambut seperti teman lama. Bayangkan,
kembali mendengar suara ombak setelah berdiam lama di bawah air. Ada apresiasi baru terhadap suara, koneksi, dan keberadaan orang lain. Terbitnya bumi yang menakjubkan, dan inilah klimaks dari perjalanan di atas sisi gelap. Bumi terbit. Dari balik cakrawala bulan yang sunyi dan tandus, muncul sebuah kelereng berwarna biru laut dan putih awan yang cemerlang. Inilah satu-satunya oase kehidupan di ruang hampa yang luas. Menatap bumi dari perspektif ini, Anda menyadari betapa rapuh dan berharganya rumah kita ini. Semua kecemasan, ketakutan, dan masalah tampaknya memudar ke dalam kegelapan kosmik yang baru saja kita lalui. Keindahan ini tidak menakutkan, ia sangat menenangkan. Ia adalah puncak relaksasi. Kita telah melintasi kegelapan terdalam, terbang di atas kawah tak berujung, dan merasakan isolasi mutlak. Apa yang Artemis II temukan di sisi jauh bulan, dan apa yang kita rasakan bersamanya, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Sisi jauh bulan adalah kuil kesunyian abadi. Tempat di mana alam semesta menahan napasnya, membiarkan Anda menemukan kedamaian yang hilang di tengah kebisingan bumi. Kini, saat kita perlahan meluncur kembali ke orbit bumi, bawalah keheningan kosmik ini bersama Anda. Biarkan dinginnya ruang angkasa mendinginkan pikiran Anda yang lelah. Terima kasih telah melakukan perjalanan antariksa ini bersama kami. Sebelum Anda memejamkan mata untuk tidur yang nyenyak malam ini, beritahu kami. Jika Anda bisa berdiri di sisi jauh bulan selama 1 menit dalam keheningan absolut, siapa atau apa yang akan Anda ingat pertama kali?